Kenapa kamu merasa lelah secara emosional, padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat? Kenapa setiap kali berbicara dengan pasangan, kamu justru merasa lebih bingung daripada mendapatkan kejelasan? Dan kenapa kamu mulai mempertanyakan diri sendiri tentang hal-hal yang sebelumnya kamu yakini benar? Jika pertanyaan-pertanyaan ini terasa familiar, maka video ini sangat penting untuk kamu tonton sampai habis. Dalam video ini, kamu akan menemukan 7 sinyal kecil yang sering diabaikan, namun sebenarnya merupakan indikator kuat bahwa pasanganmu memiliki sifat toksik. Yang mengejutkan, sinyal nomor 5 seringkali dianggap wajar, padahal dampaknya bisa sangat berbahaya. Menurut One Love Foundation, rendahnya kesadaran diri, kurangnya pemahaman tentang hubungan yang sehat, dan penyangkalan adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada hal ini. Jangan sampai kamu menjadi bagian dari statistik tersebut. Jika kamu pernah merasakan hal ini, tekan like sebagai tanda kamu peduli dengan kesehatan hubunganmu. Subscribe untuk konten tentang hubungan sehat, dan tulis di kolom komentar sinyal mana yang paling sering kamu alami. Mari kita berdiskusi bersama dan saling support dalam menuju hubungan yang lebih sehat. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Mari kita mulai. Pertama, sering meremehkan pendapatmu. Pasangan yang sehat akan menghargai pendapat, walaupun tidak selalu setuju. Namun jika setiap kali kamu berbicara ide atau pandangan, dia selalu meremehkan, mencibir, atau bahkan membuatmu merasa bodoh, ini adalah bentuk kontrol halus. Dampaknya, kamu akan mulai ragu pada kemampuan berpikir sendiri. Solusinya, perhatikan apakah kamu bisa mengungkapkan opini tanpa takut dinilai. Jika tidak, ini sinyal untuk mempertanyakan kesehatan hubungan tersebut. Kedua, membatasi lingkungan sosialmu. Awalnya terlihat seperti bentuk perhatian. Misalnya, dia tidak suka kamu terlalu sering keluar dengan teman. Tapi lama-lama, kamu mulai jarang bertemu orang lain dan hanya menghabiskan waktu dengannya. Ini adalah strategi isolasi yang membuat kamu bergantung sepenuhnya pada pasangan. Hubungan yang sehat memberikan ruang untuk kehidupan pribadi, bukan mengurungnya. Ketiga, menggunakan rasa bersalah untuk mengontrol. Kalimat seperti, "Kalau kamu sayang sama aku, kamu tidak akan melakukan itu." Atau, "Kamu tidak meninggalkan aku sendiri." Ini adalah bentuk kalimat manipulasi emosional. Rasa bersalah dipelintir menjadi alat untuk memaksamu, menuruti kemauannya. Jika ini sering terjadi, sadari bahwa ini bukan bukti cinta, melainkan bentuk kontrol. Keempat, perubahan mood yang ekstrim dan tidak terduga. Salah satu sinyal kecil toksik adalah ketika suasana hatinya berubah sangat cepat tanpa alasan yang jelas. Hari ini bisa manis dan hangat, besok bisa dingin, marah, tanpa kejelasan. Ketidakstabilan ini membuat kamu cemas, selalu menebak-nebak suasana hatinya, dan kehilangan kenyamanan dalam hubungan. Kelima, inilah yang paling berbahaya, yaitu membuat kamu merasa selalu bersalah. Inilah sinyal yang sering dianggap normal, terutama jika dibungkus dengan alasan, "Aku cuma bercanda," atau "Kamu terlalu sensitif." Setiap masalah besar atau kecil, selalu berujung kamu yang disalahkan. Bahkan sangat jelas itu bukan kesalahanmu. Dia memutar fakta sehingga kamu merasa bersalah. Jika ini dibiarkan, kamu akan kehilangan rasa percaya diri dan mulai meragukan kebenaran versi dirimu sendiri. Keenam, mengabaikan kebutuhan emosionalmu. Pasangan yang sehat tidak hadir hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Jika pasanganmu tidak peduli ketika kamu sedih, stres, atau butuh dukungan, dan hanya fokus pada kebutuhannya sendiri, ini adalah tanda ia tidak menghargai keseimbangan dalam hubungan. Terakhir, mengkritik dengan nada menghina, bukan membangun. Kritik yang sehat bertujuan membangun, disampaikan dengan empati, dan fokus pada solusi. Namun kritik toksik disampaikan dengan nada menghina, memojokkan, atau menyerang pribadi. Perbedaan ini penting, karena kritik yang merendahkan akan mengikis harga dirimu sedikit demi sedikit. Mungkin setelah mendengar ketujuh sinyal tadi, kamu mulai mengingat momen-momen tertentu dalam hubunganmu. Jika satu atau dua tanda ini pernah terjadi, bukan berarti hubunganmu pasti berakhir buruk. Namun, jika sebagian besar tanda ini ada dan sering terjadi, ini saatnya kamu mengevaluasi, apakah hubungan ini menumbuhkan dirimu atau justru menguranginya. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang bertumbuh bersama. Dan jika bertumbuh tidak lagi mungkin, keberanian untuk keluar adalah bentuk cinta pada diri sendiri.
Sekarang saya ingin mendengarkan ceritamu. Apakah kamu pernah mengalami salah satu dari 7 sinyal ini? Sinyal mana yang paling sulit kamu sadari dan menjalaninya? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Karena cerita kamu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Bagikan video ini ke teman yang mungkin membutuhkan. Karena terkadang, kamu butuh mata orang lain untuk melihat apa yang tidak bisa kamu akui sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, kamu pantas mendapatkan yang terbaik.